Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di mana saja berada, semoga kalian sehat selalu dan Bapak nyampaikan semoga sukses. Amin. Untuk pembahasan berikutnya soal ujian madrasah PPKN untuk kali ini adalah sesi yang ketiga. Mari untuk soal nomor 21. Perhatikan alasan-alasan berikut. 1. Memberikan keuntungan pribadi. 2. Dapat menciptakan ketertiban masyarakat. 3. Dapat melindungi hak warga negara. 4. Menciptakan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Alasan suatu peraturan harus dilaksanakan ditunjukkan oleh angka 2. Dapat menciptakan ketertiban masyarakat, dan 3. Dapat melindungi hak warga negara. Perhatikan kasus berikut. Sebuah sepeda motor melaju kencang dari selatan ke utara. Sesampainya di pertigaan, sebuah mobil berencana berbelok ke arah gang kampung. Akan tetapi dari arah selatan muncul sepeda motor yang melaju dengan kencang sehingga terjadi tabrakan. Akibat kejadian tersebut, pengendara sepeda motor dan mobil akhirnya berurusan dengan aparat kepolisian dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan kasus tersebut, fungsinya di sini adalah untuk menjamin kepastian hukum. Soal nomor 23. Dalam hidup bermasyarakat, setiap elemen masyarakat harus berupaya menciptakan suasana aman dan damai. Upaya untuk menciptakan suasana tersebut dapat dilakukan dengan aktif dalam kegiatan masyarakat. Nomor 24, perhatikan informasi berikut. Presiden Joko Widodo melantik 12 duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat. Pengangkatan para duta besar ini tertuang dalam surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106/P tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020. Kewenangan Presiden berdasarkan informasi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Soal nomor 25. Perhatikan informasi berikut. Semua pihak harus dewasa dan bermartabat menyikapi hasil pilkada serentak. Apabila ada masalah belum selesai atau masih ada pihak yang memperselisihkan hasil pilkada serentak, harus menggunakan mekanisme hukum, bukan mengerahkan massa. Lembaga yang berhak memutus perselisihan sebagaimana informasi di atas adalah Mahkamah Konstitusi. 26. Masalah korupsi tengah menjadi perbincangan hangat dalam masyarakat, terutama media massa lokal dan nasional. Maraknya korupsi di Indonesia seakan sulit untuk diberantas dan telah menjadi budaya. Dengan adanya kasus tersebut,
sikap warga masyarakat sebaiknya adalah mengawasi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya sesuai peraturan. 27. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea 4 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jawabannya C. Nomor 28. Dalam kehidupan negara yang demokratis, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Jadi, peran rakyat sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan negara. Berikut ini peran rakyat dalam kehidupan negara demokratis. Kecuali, berarti jawaban A betul. Menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban B, ini yang salah, berarti jawabannya adalah mengusahakan kehidupan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Soal nomor 29. Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan yang biasa dilakukan yaitu membuat undang-undang tentang hak asasi manusia. Nomor 30. Indonesia membutuhkan pemuda yang memiliki jiwa nasionalis dan patriotis. Alasan yang menunjukkan bahwa pemuda Indonesia harus memiliki jiwa nasionalis dan patriotis ialah A. Untuk memperkokoh negara Indonesia sebagai negara yang merdeka secara utuh. Nomor 31. Pemerintah berupaya memanfaatkan keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia sebagai peluang untuk membangun bangsa dan negara. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk memanfaatkan keberagaman tersebut ialah D. Mengangkat kearifan lokal dalam dunia pariwisata. 32. Perhatikan pernyataan berikut. Suku Jawa, Batak, Sasak, Dayak merupakan contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. 2. Setiap daerah memiliki tarian tradisional. 3. Bangsa Indonesia dijadikan sebagai alat komunikasi efektif antara suku bangsa. 4. Masyarakat Indonesia harus saling menghormati antar umat agama lain. Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bukti bahwa Indonesia merupakan negara majemuk. Soal nomor 33. Kemajuan teknologi memiliki dampak negatif. Di antaranya munculnya sifat egois dan individualisme. Selain itu, dalam hidup bermasyarakat, generasi muda kurang memahami norma dan etika. Usulan gagasan yang tepat
untuk membangkitkan semangat bela negara generasi muda terkait dengan ilustrasi tersebut adalah menghidupkan Karang Taruna untuk pembinaan mental para pemuda. Jawabannya D. Nomor 34. Keberagaman suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Meskipun berbeda-beda, kita tetap merupakan satu kesatuan. Dampak positif keberagaman tersebut bagi bangsa Indonesia adalah menunjukkan luas dan kayanya unsur-unsur yang dimiliki bangsa Indonesia. Nomor 35. Bacalah wacana berikut. Arif merupakan ketua Karang Taruna. Dia mendapatkan amanah menjadi ketua Karang Taruna untuk periode 2020-2022. Arif berupaya memberikan yang terbaik selama memimpin, khususnya untuk masyarakat tempat tinggalnya. Dia bersama teman-temannya menyelenggarakan pelatihan jual beli online kepada perajin di lingkungannya. Saat ini perajin bisa memasarkan produknya melalui internet. Tindakan yang dilakukan oleh Arif bersama teman-temannya menunjukkan tanggung jawab pemuda untuk berkontribusi dalam masyarakat. Soal nomor 36. Bacalah wacana berikut. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera di MTS Nurul Ulum. Peserta upacara terdiri atas Dewan Guru dan peserta didik di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Beberapa anak senang berbaris paling belakang. Bagi mereka, berbaris di bagian belakang lebih santai, tidak perlu sikap sempurna. Alhasil, peserta didik yang berbaris di belakang lebih banyak bergurau selama upacara berlangsung. Ahmad yang berbaris di depan mengetahui tingkah laku peserta didik yang bergurau di barisan belakang. Tindakan yang sebaiknya Ahmad lakukan ialah menegur dan mengingatkan semua peserta didik yang bergurau saat upacara. Soal nomor 37. Setiap warga negara memiliki kewajiban bela negara. Salah satu unsur bela negara ialah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Pernyataan yang menunjukkan wujud pelaksanaan rela berkorban untuk bangsa dan negara ialah B. Para pahlawan berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Soal nomor 38. Semangat nasionalisme yang tertanam dalam diri warga negara Indonesia dapat memperkuat terwujudnya rasa cinta kepada tanah air. Semangat nasionalisme yang dimiliki warga negara Indonesia hendaknya sesuai Pancasila, yaitu B. Mencintai tanah air Indonesia tanpa merendahkan bangsa lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.